Xiao Yan berjalan menuju peti mati di tengah ruang rahasia selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan, dia tidak lupa membungkus tubuhnya dengan api aneh, dan energi menakutkan dari api putih susu tiba-tiba membuat ruang rahasia yang gelap ini, yang belum pernah melihat cahaya matahari, memiliki cahaya yang menyilaukan. Xiao Yan datang ke peti mati sebelumnya, dan sinar cahaya hitam di peti mati tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Datang beberapa langkah di depan peti mati, Xiao Yan juga menemukan bahwa peti mati itu seperti peti mati biasa, tetapi aura paling biasa yang membuat Xiao Yan sangat waspada. Jiwa naga, apa yang ada di peti mati ini? Xiao Yan juga melepas penguasa kuno Yi Woheng di belakangnya, dan berkata kepada jiwa naga pada penguasa. Bagaimana saya tahu apa yang ada di dalamnya? Alam rahasia tempat saya berada hanya memiliki 2 pintu keluar, satu adalah lantai 3 hutan mayat, dan yang lainnya ada di sini. Jiwa naga juga sangat tidak puas. Melihat ini, Xiao Yan juga menyingkirkan penguasa kuno api abadi dan berjalan dengan hati-hati. Di lantai 3 hutan mayat Yin, di sebuah gua yang agak halus, seorang pria cantik sedang duduk di kursi batu, menatap langit dengan heran. Hari sudah malam, dan bulan perlahan menggantung di atas langit. Anehnya, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan celah di gua yang agak rapuh ini, bagaimana cahaya bulan bisa masuk. Pria itu mengenakan mantel putih salju panjang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa meskipun dia laki-laki, fitur wajahnya yang menawan cukup halus, dan beberapa wanita langka. Bum bum bum, pria itu sedang berbaring perlahan di bawah sinar bulan, ketika tiba-tiba sebuah suara keras datang, yang menarik perhatian pria itu. Bagaimana bisa seseorang benar-benar memasuki alam rahasia? Pria itu juga terkejut ketika dia selesai berbicara. Kemudian dia melambai pada kekosongan, dan seberkas cahaya putih muncul di depannya. Di dalam seberkas cahaya putih ada seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya. Sebenarnya manusia inilah yang menaklukkannya. Selama ribuan tahun, saya telah berpikir untuk memasukinya, tetapi saya tidak pernah bisa masuk. Saya tidak bisa memikirkannya. Pria itu juga tertawa, dan kemudian menghilang menjadi aliran cahaya. Di dalam ruang rahasia, Xiao Yan datang ke peti mati dan melihat peti mati yang mudah dijangkau. Xiao Yan juga ragu-ragu. Dari awal hingga akhir, peti mati sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Ini terlalu tidak masuk akal, jadi Xiao Yan juga ragu-ragu berdiri. Jangan khawatir, aku masih memiliki milikku setiap saat. Selama kamu memilikiku, kamu akan baik-baik saja. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar. Ya, Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia telah meminum pil jaminan, Xiao Yan tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya ke peti mati di ruang rahasia dan berjalan pergi. Sama seperti telapak tangan Xiao Yan menyentuh peti mati di ruang rahasia, perasaan yang sangat dingin melanda dirinya. Meskipun Xiao Yan memiliki api aneh untuk melindungi tubuhnya, dia mampu menahan serangan dingin, dan kemudian Xiao Yan juga meningkatkan kekuatan di telapak tangannya. Bahan peti mati tampaknya terbuat dari batu, sehingga memiliki perasaan dingin yang langka. Xiao Yan meningkatkan kekuatannya dan membuka peti mati secara instan. Bum bum bum, saat peti mati batu dibuka oleh Xiao Yan, kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari peti mati. Kekuatan tak terhitung yang muncul dari peti mati langsung bergerak ke arah tubuh Xiao Yan, jadi Xiao Yan berteriak, "Tidak!" Kemudian sebuah suara yang menusuk hati bergema di ruang rahasia. Sialan, Raja Naga Emas juga keluar lebih dulu, dan kemudian menatap Xiao Yan, yang memegangi kepalanya erat-erat di tangannya dan berteriak, dan juga cemas. Xiao Yan dirasuki oleh kekuatan misterius di peti mati, dan kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya. Suaranya yang menusuk hati bergema di ruang rahasia. Tutup peti mati telah dibuka, tetapi pada saat ini Xiao Yan terlalu sibuk untuk menjelajahi peti mati. Ada sesuatu di dalamnya, karena kekuatan misterius itu muncul dari peti mati dan menyerang Xiao Yan. Tepat ketika membuka tutup peti mati, Xiao Yan membentuk lusinan lapisan perlindungan di tubuhnya dengan api aneh yang besar, tapi dia masih berkata, "Saya tidak tahu apa kekuatan misterius ini, tetapi mereka tampaknya memiliki kesamaan dengan kekuatan jiwa." Ho ho ho, raungan naga yang memekakkan telinga langsung memenuhi ruang rahasia. Secara mengesankan, itu dikirim oleh tuannya, Raja Naga Emas. Begitu auman naga besar keluar, kekuatan misterius yang menutupi tubuh Xiao Yan segera terguncang. Tubuh Xiao Yan juga dipenuhi dengan warna putih susu, dan kemudian dia terengah-engah,
dan penguasa kuno api abadi di belakangnya juga jatuh ke tanah. Hal-hal apa ini? Mereka sangat menakutkan, mereka hampir dikendalikan. Xiao Yan juga berkata dengan lemah. Tepat ketika kekuatan misterius di peti mati dimiliki di tubuh Xiao Yan hanya merasa bahwa alam jiwa di tubuhnya bergetar tanpa sadar, jadi ini menyebabkan Xiao Yan mengalami sakit kepala. Ini, jiwa naga juga muncul pada saat raungan naga yang memekakkan telinga muncul, dan pembuluh darah di tubuh bergetar sangat serius, dan kemudian secara tidak sadar ingin memberi penghormatan. Bagaimana bisa, jiwa naga juga pulih, dan kemudian menatap dengan kejam pada jiwa halus di udara. Benar-benar tidak salah. Orang lain mungkin tidak tahu raungan naga yang menakutkan ini, tetapi sebagai anggota klan naga, bagaimana mungkin jiwa naga tidak mengetahuinya? Ini jelas merupakan tekanan langsung dari kedalaman garis keturunan, dan itu adalah raungan naga khusus untuk naga mereka, pemimpin klan. Dan melihat seluruh klan naga, hanya 9 orang yang dapat memiliki tingkat raungan naga ini, dan hanya ada 1 orang yang dapat memancarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Raja Naga Emas. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan 9 putra berbeda, tetapi satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa di antara 9 putra, hanya Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang paling kuat. Itu adalah makhluk paling kuat di bawah Dewa Naga. Di masa lalu, jiwa naga juga tinggal di klan naga, tetapi terpikat oleh manusia untuk datang ke sini. Sosok Naga Emas tidak akan terlupakan ketika jiwa naga terbunuh. Ini adalah patung paling mencolok yang selalu ada, didirikan di alun-alun klan naga. Kepada Raja Naga Emas yang legendaris. Dewa Naga, pantas mendapatkan reputasinya dan harus menjadi yang terkuat di tingkat dewa pertempuran, jadi Raja Naga Emas di klan naga ini seperti simbol yang terkuat di bawah Dewa Naga. Dan ras naga adalah ras yang paling bersatu. Tidak heran jika jiwa naga sangat terkejut. Bagaimanapun, jiwa naga hanya dapat dianggap sebagai anggota klan naga paling banyak, dan Raja Naga Emas ini adalah pemimpin tertinggi klan naga. Long Yi telah melihat Raja Naga Emas. Kata jiwa naga, mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh Xiao Yan, dan kemudian langsung melepaskan diri dari segel penguasa kuno Yi Huo Heng, dan berjalan berlutut ke Raja Naga Emas. Ini adalah keluarga naga yang paling terhormat. Haha, apakah aku sudah ditemukan? Raja Naga Emas juga melihat jiwa naga di sebelah penguasa abadi api abadi di bawah dan bergumam. Bangun, Raja Naga Emas berkata perlahan. Patriark, kamu adalah. Dengan penglihatan jiwa naga, wajar untuk mengetahui bahwa identitas Raja Naga Emas dan bocah manusia di depannya tidak biasa. Aku kalah dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Tampaknya apa yang dikatakan tuannya Jin Longwang adalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tuannya sendiri Jin Longwang sangat meningkat saat ini. Patriark, tidak peduli apa yang kamu lakukan, seluruh keluarga naga kami bangga padamu. Patriark, tolong kembali. Dragon Soul juga memiliki ekspresi memohon di matanya. Aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Dan anak di depanmu adalah yang aku suka. Raja Naga Emas juga berkata. Ketika Long Hun mendengar ini, pemberontakan dan ketidakpuasan asli semuanya menghilang. Melihat Xiao Yan di depannya, Long Yi tampaknya telah membuat keputusan, dan kemudian berkata, aku akan bertaruh padanya. Setelah berbicara, dia juga kembali ke penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan api di penguasa kuno Yi Huo Heng juga semakin kuat, dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa naga ini mulai sekarang, akan benar-benar menyerah pada dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan tidak tahu, tetapi ini harus dikaitkan dengan tuannya Raja Jinlong, dan kemudian Xiao Yan juga membungkuk dalam-dalam kepada tuannya Raja Jinlong, mengambil penguasa kuno api abadi, dan kemudian menghadap ke peti mati yang sudah terbuka. Melihat bahwa jiwa naga juga bercokol pada penguasa kuno api abadi, Xiao Yan juga tahu bahwa mulai sekarang, jiwa naga ini akan mengikutinya dengan sukarela. Bagaimanapun, orang-orang yang dipilih oleh Raja Naga Emas bukanlah orang biasa. Melihat ini, Raja Naga Emas juga menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Ada beberapa hal yang terlalu dini untuk dikatakan, dan dia hanya melihat peti mati di sampingnya. Xiao Yan juga membungkuk dalam-dalam kepada tuannya Raja Naga Emas, jika bukan karena tuannya Raja Naga Emas, akan sangat sulit untuk membuat jiwa naga ini mengikutinya dengan tulus. Setelah memilah-milah pikirannya secara singkat, Xiao Yan mengambil penguasa kuno Yi Huo Heng, mengulurkan kepalanya dan pergi ke peti mati untuk menyelidiki dengan cermat.
Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah ada yang mengambilnya terlebih dahulu? Xiao Yan juga dengan hati-hati melihat peti mati yang tutupnya telah dibuka, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak mungkin, 3 orang yang menaklukkanku hanya ingin membuka peti mati dan mengumpulkan isinya, dan aku juga bisa merasakannya. Setelah bertahun-tahun, tidak ada makhluk yang datang ke sini, dan isi peti mati ini pasti masih ada di sana. Kata jiwa naga pada penguasa kuno api abadi. Nama jiwa naga adalah Long Yi, dan Xiao Yan juga tahu dari sikap jiwa naga kepada tuannya Jin Longwang barusan. Mungkinkah karena Bing Xianjian, Xiao Yan memikirkan apa yang dikatakan Long Yi. Xiao Yan bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Long Yi bukanlah kebohongan. Saat Xiao Yan mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang abadi yang patah. Segera setelah pedang abadi diambil, pedang itu tampak sangat putih di bawah cahaya api putih susu di seluruh tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan juga mengangkat pedang abadi dan berjalan menuju peti mati. Pedang peri yang memancarkan api putih susu menyapu bola-balik di seluruh peti mati batu, tetapi masih tidak menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, ketika dia pertama kali memasuki gua ini, ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di sini. Setelah masuk lebih dalam dan lebih dalam, Xiao Yan bisa yakin bahwa aura itu memancar dari peti mati itu keluar, tapi sekarang setelah dibuka, tidak ada respon sama sekali. Ini, Long Yi di samping juga berkata dengan datar, jelas ini telah lolos. Jalankan latihan di tubuhmu, dan coba bakar di peti mati ini dengan kekuatan api yang berbeda. Pada saat ini, Raja Naga Emas juga mengerutkan kening, lalu melihat ke peti mati dan berkata, sepertinya ada bau yang familiar di peti mati ini yang sepertinya tidak memiliki apa-apa. Apa itu? Raja Naga Emas juga bergumam. Mendengar ini, Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan kemudian Fen Jue di tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi di bawah kendali Xiao Yan. Kemudian kekuatan api yang sangat besar tiba-tiba muncul di ruang rahasia ini, menerangi seluruh ruang rahasia. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengendalikan kekuatan api yang besar dan pergi ke peti mati. Rahasia macam apa yang dimiliki anak manusia ini, sehingga dia benar-benar dapat dilihat oleh para leluhur klan naga kita yang selalu berpikiran tinggi dan rendah hati. Long Yi pada penguasa kuno Yi Huo Heng juga menatap Xiao Yan dan berkata. Secara alami, Xiao Yan juga tidak mengetahui hal ini, jadi dia mengendalikan kekuatan api yang menakutkan dan menuju peti mati. Ketika energi api besar baru saja menyentuh peti mati batu, dengan kekuatan jiwa biasa Xiao Yan Emperor Realm, dia secara alami merasakan kegembiraan di peti mati. Maka sudah terlambat untuk berpikir, api membakar dari dalam peti mati. Bum bum bum, energi api yang menakutkan memasuki peti mati. Masuk akal bahwa dengan suhu api Xiao Yan yang tinggi yang menggabungkan kekuatan 22 api yang berbeda, peti mati itu akan meledak terbuka setelah waktu yang lama, tetapi tidak ada Xiao Yan yang terjadi. Yan memikirkan situasi ini benar-benar aneh. Tingkatkan kekuatanmu. Raja Naga Emas juga mengecilkan pupil matanya saat ini, menatap ruang yang terus-menerus panas di dalam peti mati, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul di dalam peti mati. Mendengar itu, Xiao Yan juga mempercepat, dan kemudian kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba dimuntahkan ke dalam peti mati. Bum bum bum, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan suhu yang mengerikan saat ini, tetapi dengan pelepasan api Xiao Yan, peti mati yang begitu dekat juga berubah. Peti mati yang awalnya terbuat dari batu perlahan-lahan lepas landas dan berubah menjadi warna putih giok saat ini. Bang bang bang, dengan 3 suara keras, seluruh peti mati sekarang telah berubah menjadi warna putih giok transparan, dan kemudian sekelompok cahaya biru perlahan-lahan berbaring rata di peti mati putih giok. Peti mati putih giok membuat orang terlihat cantik pada pandangan pertama. Pada saat ini, kelompok cahaya biru juga berbaring rata di peti mati, dan kemudian terus-menerus menyerap energi api Xiao Yan. Ini, benih jiwa, suara Raja Naga Emas bergema di seluruh ruangan rahasia ini. Benda ini, mendengar itu, Xiao Yan juga memperhatikan perubahan di depannya, dan kemudian matanya tertuju pada bola cahaya biru. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan bergerak ke arah kelompok cahaya biru. Dia ingin menyelidikinya, tapi itu langsung padam ketika dia pertama kali bersentuhan dengan kelompok cahaya biru. Bahkan Xiao Yan merasakan aura ketakutan dari kelompok cahaya biru. Ada 22 hal yang masih ditakuti oleh api aneh, dan jelas hanya ada satu.
Api suci, spesies jiwa, dikatakan bahwa hal semacam ini hidup berdampingan dengan api suci, dan itu hanya akan jatuh ketika api suci itu sendiri dalam krisis. Kekuatan api suci dibagi menjadi dua jenis, satu adalah kekuatan sumber api besar, dan yang lainnya adalah spesies jiwa. Spesies jiwa mewarisi kualitas indah dari api suci. Jika ada spesies jiwa, hanya ada satu kemungkinan. Api suci dapat dikendalikan atau akan segera jatuh. Api suci adalah makhluk yang lahir dari warisan energi spiritual langit dan bumi. Setiap nyala suci murni seperti bayi yang baru lahir. Benih jiwa dan api suci adalah dua dalam satu hanya ketika api suci menemui malapetaka. Itu akan jatuh dari tubuhnya. Gelombang ini seharusnya adalah jiwa yang menyala-nyala. Raja Naga Emas juga mengecilkan pupil matanya, melihat kelompok cahaya di peti mati putih giok, dan berkata dengan marah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan juga tahu bahwa api suci dan benih jiwa adalah satu tubuh. Ketika api suci mengalami kecelakaan, benih jiwa akan jatuh. Di satu sisi, itu untuk melestarikan kekuatan api suci. Jika api suci saat ini jatuh, ia dapat dilahirkan kembali. Satu bunga lahir, dan di satu sisi, itu juga untuk menyelamatkan Sheng Yan. Soul Species tidak hanya memiliki beberapa kekuatan sumber api suci, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memulihkan pikiran api suci. Jika pikiran dikendalikan oleh ras jahat asing atau beberapa monster, jiwa ini spesies adalah penyelamat terakhir dari api suci. Yanqi, apakah kamu tidak terkejut? Kesepakatan kita di awal belum selesai. Raja Naga Emas juga bergumam. Ambillah, kamu jaga baik-baik benda ini, itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalanmu dalam menyerap api suci di masa depan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa suasana hati tuannya, Raja Naga Emas, tidak stabil, dan kemudian dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih bola cahaya biru di peti mati putih giok. Benda ini benar-benar menyerap kekuatan jiwaku. Tidak baik. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, kelompok cahaya biru, benih jiwa, berubah menjadi meteor dan digantungkan ke tubuh Xiao Yan.